Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Purna, kelas 3A Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah mengenai gagal nafas. Di sini ada definisi. Yang pertama, kegagalan pernafasan adalah suatu kondisi di mana oksigen tidak cukup masuk dari paru-paru ke dalam darah. Organ tubuh seperti jantung dan otak membutuhkan darah yang kaya oksigen untuk bekerja dengan baik. Kegagalan pernafasan juga bisa terjadi jika paru-paru tidak dapat membuang karbon dioksida dari darah. Terlalu banyak karbon dioksida dalam darah dapat membahayakan organ tubuh. National Heart Lung 2011. Kemudian di sini juga ada definisi gagal nafas adalah ketidakmampuan sistem pernafasan untuk mempertahankan oksigenasi darah normal atau PaO2, eliminasi karbon dioksida atau PaCO2, dan pH yang adekuat disebabkan oleh masalah ventilasi difusi atau perfusi. Susan 2007. Kemudian di sini ada etiologi gagal nafas. Etiologi gagal nafas sangat beragam tergantung jenisnya. Gagal nafas dapat disebabkan oleh kelainan paru, jantung, dinding dada, otot pernafasan, atau medula oblongata. Kemudian ada berbagai penyebab gagal nafas berdasarkan tipe gagal nafas menurut Arif Putra 2014. Yang pertama ada gagal nafas tipe 1, yaitu di mana ada asma akut, ARDS, pneumonia, emboli paru, fibrosis paru, edema paru, PPOK, emfisema. Kemudian yang kedua ada gagal nafas tipe 2 yang dimana ada kelainan paru, asma akut berat, obstruksi saluran nafas akut, PPOK, obstruksi sleep apnea, bronkiektasis, kelainan dinding dada, velces, dan ruptur diafragma. Kemudian ada beberapa mekanisme timbulnya gagal nafas pada beberapa penyakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, paru obstruktif kronik atau PPOK dan asma, di mana kerusakan jaringan paru dan PPOK seperti penyempitan saluran nafas, fibrosis, destruksi parenkim membuat area permukaan alveola yang kontak langsung dengan kapiler paru secara kontinu menurun, membuat tingginya difusi O2 dan eliminasi CO2. Yang kedua yaitu ada pneumonia. Mikroorganisme pada pneumonia mengeluarkan toksin dan memicu reaksi inflamasi dan mensekresikan mukus. Mukus membuat area permukaan alveolar yang kontak langsung dengan kapiler paru secara kontinu menurun, membuat terganggunya difusi O2 dan eliminasi CO2. Yang ketiga ada TB pulmonal. Pelepasan besar mikrobakteria ke sirkulasi pulmonal menyebabkan terjadi peradangan, endarteresis obliteratif, dan kerusakan membran alveolokapiler sehingga menyebabkan pertukaran gas terganggu. Yang kemudian ada tumor paru, di mana tumor paru dapat menyebabkan obstruksi jalan nafas, membuat ventilasi dan perfusi tidak adekuat. Kemudian yang kelima ada pneumotorak, di mana pneumotorak ini adalah keadaan darurat medis dan terjadi ketika tekanan intrapleural melebihi tekanan atmosfer. Pada respirasi normal, ruang pleura memiliki tekanan negatif saat dinding dada mengambang keluar. Kemudian yang keenam ada efusi pleura, di mana efusi pleura ini dapat menyebabkan dyspnea yang dikarenakan penurunan compliance dinding dada sehingga pertukaran udara tidak adekuat. Kemudian di sini ada patofisiologi gagal nafas, di mana di sini ada gagal nafas, PO2 menurun, PCO2 menurun, kemudian ke hipoksemia, meningkatkan anaerob, kemudian penumpukan asam laktat, kemudian timbullah masalah keperawatan yaitu nyeri akut. Kemudian turun di mana asidosis respiratorik, hipoventilasi, sesak nafas, timbullah masalah pola nafas tidak efektif. Kemudian di mana di sini ada gagal nafas, PO2 menurun, PCO2 menurun, gangguan difusi O2 dan CO2. Kemudian penurunan O2 ke jaringan, sianosis, alkalosis metabolik, bantuan ventilator mekanik. Terus di mana ada masalah keperawatan resiko tinggi infeksi. Kemudian ada gagal nafas, PO2 menurun, PCO2 menurun, gangguan difusi O2 dan CO2, menurunkan suplai O2 ke otak, penurunan kesadaran, penurunan refleks batu kerja silia, peningkatan sekret pernafasan, penumpukan sekret di sel pernafasan, obstruksi
saluran pernafasan, kemudian timbullah masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian yang selanjutnya yaitu penata laksanaan pada gagal nafas. Yang pertama itu adalah tahap 1, pemberian oksigen untuk mengatasi hipoksemia. Cara pemberian oksigen bergantung FiO2 yang dibutuhkan. Masker rebreathing dapat digunakan jika hipoksemia disertai kadar PaCO2 rendah. Berikut nilai FiO2 tiap cara pemberian. Yang pertama, nasal kanul. FiO2 25-50% dengan oksigen 1-6 liter per menit. Yang kedua, Simple Max. FiO2 30-50% dengan oksigen 6-8 liter per menit. Yang ketiga, masker non-rebreathing FiO2 60-90% dengan oksigen 15 liter per menit. Kemudian ada nebulisasi dengan bronkodilator, terapi utama untuk PPOK dan asma. Kemudian yang ketiga ada humidifikasi. Yang keempat adalah pemberian antibiotik. Kemudian untuk tahap kedua, yang pertama pemberian bronkodilator parenteral, yang kedua pemberian kortikosteroid. Kemudian yang ketiga tahap 3, yang pertama stimulasi pernafasan, yang kedua mini tracheostomi dan intubasi trakeal dengan indikasi diperlukan ventilasi mekanik namun disertai retensi sputum dan dibutuhkan suction tracheobronchial melindungi dari aspirasi mengatasi obstruksi jalan nafas. Yang keempat yaitu tahap 4, di mana pemasangan ventilasi mekanik. Yang kedua, indikasi ventilasi mekanik operasi mayor, gagal nafas, pengendalian TIK, postoperatif, penurunan laju metabolik, keadaan umum kritis, menurut Arif Putra 2014. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan penunjang pada gagal nafas. Yang pertama, laboratorium. Di laboratorium itu ada analisa gas darah. Gejala klinis gagal nafas sangat bervariasi dan tidak spesifik. Jika gejala klinis gagal nafas sudah terjadi, maka analisa gas darah harus dilakukan untuk memastikan diagnosis. Nah, membedakan gagal nafas akut dan kronik. Hal ini penting untuk menilai berat ringannya gagal nafas dan mempermudah pemberian terapi. Analisa gas darah dilakukan untuk patokan terapi oksigen dan penilaian objektif dalam berat ringannya gagal nafas. Kemudian yang kedua ada pulse oximetry, yaitu di mana alat ini mengukur perubahan cahaya yang ditransmisikan melalui aliran darah arteri yang berdenyut. Informasi yang didapatkan berupa saturasi oksigen yang kontinu dan non-invasif yang dapat diletakkan baik di lobus bawah telinga atau jari tangan maupun kaki. Kemudian yang ketiga ada kapnografi, di mana alat yang dapat digunakan untuk menganalisa konsentrasi kadar karbon dioksida darah secara kontinu. Nah, penggunaan kapnografi ini antara lain untuk konfirmasi intubasi trakeal, mendeteksi malfungsi aparatus serta gangguan fungsi paru. Kemudian lanjutan selanjutnya yaitu ada pemeriksaan apus darah untuk mendeteksi anemia yang menunjukkan terjadinya hipoksia jaringan, adanya polisitemia menunjukkan gagal nafas kronik. Kemudian pemeriksaan kimia untuk menilai fungsi hati dan ginjal karena hasil pemeriksaan yang abnormal dapat menjadi petunjuk sebab-sebab terjadinya gagal nafas. Kemudian pemeriksaan kadar kreatinin serum dan troponin 1 dapat membedakan infark miokard dengan gagal nafas. Kemudian pada pasien dengan gagal nafas hiperkapnik kronik, kadar TSA serum perlu diperiksa untuk membedakan dengan hipotiroid yang dapat menyebabkan gagal nafas reversible. Kemudian pemeriksaan laboratorium untuk menilai status nutrisi adalah pengukuran kadar albumin serum, prealbumin, transferin, total iron binding protein, keseimbangan nitrogen, indeks kreatinin, dan jumlah limfosit total. Menurut Syahrani, Dr. Fajrinun, MKed Paru 2017. Kemudian ada pemeriksaan penunjang yang kedua yaitu pemeriksaan radiologi. Yang pertama, radiografi dada. Radiografi dada itu penting dilakukan untuk membedakan penyebab terjadinya gagal nafas, tetapi kadang sulit untuk membedakan edema pulmoner kardiogenik dan non-kardiogenik. Kemudian yang kedua ada elektrokardiografi, di mana
ini tidak dilakukan secara rutin pada pasien gagal nafas, hanya dilakukan pada pasien dengan dugaan gagal nafas akut karena penyakit jantung. Kemudian dilakukan adanya dilatasi ventrikel kiri, pergerakan dinding dada yang abnormal atau regurgitasi mitral berat menunjukkan edema pulmoner kardiogenik. Kemudian yang ketiga ada pulmonary function test, dilakukan pada gagal nafas kronik. Selanjutnya yaitu pengkajian pada seseorang yang mengalami gagal nafas, di mana seorang pasien datang dibawa oleh keluarganya ke IGD RSKS pada tanggal 4 September. Pasien mengalami sesak nafas setelah terjatuh di kamar mandi. Bunyi nafas terdengar suara ronhip, pasien tampak lemas, keringat dingin, dan tidak sadarkan diri. Kemudian di sini ada pengkajian pada pasien gagal nafas. Yang pertama ada airway, yaitu peningkatan sekresi pernafasan. Bunyi nafas terdengar bunyi ronhi dan wheezing. Kemudian pengkajian breathing. Yang pertama distress pernafasan, itu pernafasan cuping hidung, takipne, adanya retraksi. Yang ketiga menggunakan otot bantu pernafasan. Yang kedua menggunakan otot bantu pernafasan. Yang ketiga kesulitan bernafas, cyanosis. Kemudian ada circulation, yaitu penurunan curah jantung, gelisah, letargi, takikardia, sakit kepala. Gangguan tingkat kesadaran, ansietas, gelisah. Kemudian ada papil edema, kemudian penurunan haluan urin. Kemudian ada pengkajian disability, di mana mengalami penurunan kesadaran. Kemudian ada pengkajian exposure, di mana ada udem ekstremitas atas dan bawah, kemudian tampak pucat, tampak lemah. Kemudian di sini ada diagnosa keperawatan pada pasien dengan gagal nafas, yaitu yang pertama bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sumbatan jalan nafas dan kurangnya ventilasi sekunder terhadap retensi lendir. Yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan akumulasi protein dan cairan dalam interstisial atau area alveolar, hipoventilasi alveolar, kehilangan surfaktan. Yang ketiga ada risiko cedera, yang keempat risiko tinggi terhadap infeksi. Kemudian yang kelima ada perubahan pola nutrisi. Nah, kemudian di sini ada tujuan dan intervensi untuk dua prioritas masalah keperawatan pada gagal nafas, yaitu yang pertama ada bersihan jalan nafas tidak efektif. Tujuannya itu jalan nafas kembali efektif, kemudian dengan kriteria hasil bunyi nafas bersih, sekret berkurang atau hilang. Dengan intervensi yang pertama catat karakteristik bunyi nafas, kemudian yang kedua catat karakteristik batuk, produksi sputum, kemudian monitor status hidrasi untuk mencegah sekresi kental. Kemudian yang keempat berikan humidifikasi pada jalan nafas, yang kelima pertahankan posisi tubuh atau kepala dan gunakan ventilator sesuai kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya observasi perubahan pola nafas dan upaya bernafas, berikan O2 sesuai kebutuhan tubuh atau berikan fisioterapi dada, kemudian berikan bronkodilator. Intervensi yang utama yang kedua yaitu ada gangguan pertukaran gas, di mana tujuannya yaitu agar pertukaran gas adekuat, kemudian dengan kriteria hasil perbaikan oksigenasi adekuat, akral hangat, peningkatan kesadaran, BGA dalam batas normal, bebas distres pernafasan. Dengan intervensi yang pertama, kaji status pernafasan, kaji penyebab adanya penurunan PaO2 atau yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam pernafasan. Yang ketiga, catat adanya cyanosis. Yang keempat, observasi kecenderungan hipoksia dan hiperkapnia. Yang selanjutnya, berikan oksigen sesuai kebutuhan, berikan bantuan nafas dengan ventilator mekanik, kaji seri foto dada, kemudian awasi BGA atau saturasi oksigen. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.